Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube NU Turen Official dalam rangka ngaji online mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kali ini adalah kesempatan yang sangat spesial karena kita bersama dengan panjenenganipun Kiai Syafat Muhammad. Beliau adalah Ketua MBCNU Kecamatan Turen. Dan tema pada kali ini adalah tema yang saya kira cukup menarik. Tema yang kita usung adalah berkaitan dengan tradisi Amaliyah Nahdiyah. Kiranya kita perlu untuk menyimak bersama tradisi-tradisi Amaliyah Nahdiyah sehingga kita akan semakin mantap menjadi bagian dari keluarga besar NU Nahdlatul Ulama. Berikutnya adalah waktu kami serahkan kepada sang narasumber. Monggo Gus. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa NU Turen Official, kaum muslimin muslimat terutama Nahdien Nahdiyat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa hadir di studio LTN NU MBCNU Kecamatan Turen dalam rangka ngaji online untuk mengisi giat di bulan Ramadan. Saya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Romli bahwa tema kita kali ini berkaitan dengan tradisi, dengan amaliyah-amaliyah warga Nahdien yang selama ini sudah kita laksanakan bersama-sama. Para pemirsa rahimakumullah, kiranya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita memiliki tradisi hidup di daerah dengan penuh dengan kegiatan dan tradisi, di mana tradisi itu ternyata memiliki nilai-nilai yang sangat positif. Yang pertama bisa menguatkan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tradisi-tradisi yang kita laksanakan ini adalah bagian dari hubul waton minal iman, Mas Romli. Karena setelah kami otak-atik, ternyata tradisi kita itu ya nggak jauh beda dengan mengamalkan apa yang ada dalam kandungannya Pancasila. Terutama yang pertama adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam tradisi kita itu pada dasarnya adalah bagaimana menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ketika kita tradisi sebelum puasa ada istilahnya megengan. Megengan ya istilahnya ya. Atau punggahan. Punggahan ya, punggahan. Punggahan ini tidak pernah di zaman Rasulullah dilaksanakan, dan punggahan ini sebenarnya dalam rangka mewujudkan rasa bahagia umat Islam akan datangnya bulan Ramadan. Karena man fariha bituhuli Ramadan haramallah jasadu alan niran. Sebagai wujud rasa bahagia saya sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Akhirnya mewujudkan rasa syukur dengan bertasakur itu diwujudkan dengan bersedekah. Ini berarti kan menguatkan keimanan. Ya, lurus. Menguatkan keimanan. Ini salah satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh tradisi-tradisi yang di situ juga syarat dengan nilai-nilai agama yang pada dasarnya juga menguatkan. Salah satu contoh lagi tradisi ketika kita pasca puasa, kita berlebaran. Itu ada namanya tradisi silaturahim. Ya. Ada juga kupatan. Nah, ada juga kupatan. Silaturahim ini sebenarnya enggak harus setelah lebaran sebenarnya kan begitu. Kalau Rasulullah enggak ada perintah secara spesifik setelah lebaran monggo anjang sana anjang sini, enggak ada. Tapi secara umum setiap saat kita memang diperintah untuk silaturahim. Tapi kenapa ini kok menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat? Ya karena apa? Karena saudara-saudara kita banyak yang bekerja di jauh di luar kota, akhirnya ada kesempatan untuk meluangkan waktunya
Ketika lebaran libur bekerja pulang. Maka ada istilahnya tradisi mudik. Mudik itu ya adanya ya hanya di Indonesia. Saya rasa kalau di Saudi kayaknya nggak ada tradisi mudik. Nah, ini lagi-lagi menguatkan tentang keimanan. Kenapa? Karena ada nilai-nilai rohani, nilai-nilai ibadah di dalam tradisi tersebut. Maka sekali lagi NU dalam hal ini dengan tradisi-tradisinya ini adalah dalam kaitan mengamalkan Pancasila, terutama sila pertama. Terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Barangkali itu sekilas tentang tradisi seperti itu. Sebenarnya masih banyak kalau kita mau mengupas satu persatu tradisi-tradisi warga NU. Yang menjadi masalah itu ketika ada saudara kita yang menanyakan mana dalilnya, mana hadisnya, mana Al-Qur'annya, ya nggak ada. Kalau mau mencari hadisnya tentang apa itu punggahan ya nggak ada. Mau mencari hadis tentang tradisi mudik ya nggak ada. Tapi secara secara kajian agama bahwa ini memang kita dianjurkan seperti itu. Tradisi-tradisi yang mengakar di masyarakat itu ada juga ziarah kubur itu, apalagi menjelang Ramadan itu biasanya sangat ramai. Nah, tradisi ziarah kubur menjelang Ramadan itu juga menarik. Kenapa kok menjelang Ramadan? Sebenarnya ziarah kubur itu ya dianjurkan setiap saat. Karena apa? Karena dengan kita ziarah kubur akan mengingat, menjadi sebagai pengingat bahwa kita nanti pun kelak akan seperti itu. Nah, di saat dilaksanakan di sebelum Ramadan ini karena ada sebuah keterangan bahwa nanti siksa atau orang-orang yang ada di ahli kubur itu nanti akan sementara waktu akan jeda. Maka sebelum jeda dikirim dulu. Dikirim dulu. Tapi intinya sebenarnya tidak hanya ditekankan sebelum Ramadan sebenarnya. Bahkan kalau bisa setiap hari Jumat, ini bagaimana ziarah kubur bisa dilaksanakan. Nah, lagi-lagi yang menjadi problem yang oleh saudara-saudara kita dipermasalahkan masalah ziarah kubur ini karena mereka menganggap bahwa ini adalah satu bentuk perilaku kemusyrikan. Mereka menganggap bahwa kita ziarah kubur, kita meminta kepada ahli kubur. Nah, kalau memang kita yang kita minta adalah ahli kubur, ya ini yang perlu untuk kita luruskan. Barangkali ada ini Gus, cara-cara untuk melaksanakan ziarah kubur sehingga sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, niki penting. Terus ketika kita ziarah kubur, saya melihat fenomena di tengah-tengah masyarakat ketika nyekar ke makbaroh, ke kuburan umum itu. Saya melihat mereka tidak baca apa-apa, hanya membersihkan rumput-rumput saja, kemudian pulang begitu saja. Sambil disiram. Gus. Iya, sambil disiram gitu. Katanya biar enggak ngelak. Biar enggak ngelak. Gimana nih Gus? Itu sebenarnya kan di zaman Rasulullah kan ketika beliau pernah berjalan, beliau kemudian melewati sebuah makbaroh, kemudian beliau mengambil pelepah kurma kan itu. Nah, setelah itu pelepah kurma ditaruh di atas kuburan tersebut. Nah, sahabat bertanya, kenapa ini kok ditaruh seperti itu? Dawuhnya Kanjeng Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, maka orang yang di dalam kuburan itu aman dari siksa. Nah itu sebenarnya di situ masalahnya. Jadi menurut hemat kami, monggo mau disiram ini bagian dari, bukan berarti ahli kuburnya sedang ngelak minta. Kenapa kok tidak kopi saja yang dilakukan kan? Ini lebih menarik kalau kopi. Nah, niki maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ziarah kubur. Apa diantaranya? Ketika mau sampai ke tempat itu berikan salam terlebih dahulu pada para ahli kubur yang ada di situ, kemudian dikhususkan siapa, misal bapaknya yang di situ ya diberi salam. Kemudian di situ bersihkan, tapi jangan kalau saran kami jangan dijabuti rumput-rumput itu, rapikan saja. Karena rumput-rumput itu ketika masih tumbuh dan masih segar, maka seperti pelepah kurma yang tadi saya sampaikan akan menjadi penyebab ahli kubur ini nanti aman dari siksa kubur. Setelah itu baru kemudian kalau bawa sekar, bawa bunga ya tidak apa-apa. Taburkan bunga itu di situ. Pasca itu baca kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, yasin. Nah, hadiahnya berikan kepada ahli kubur. Ya Allah,
hadiah dari saya membaca ini saya berikan kepada bapak saya. Saya Itu berikan. bisa nyampe Gus ya, pahalanya. Ya, bisa nyampe. Kenapa? Keranten. Karena ahli kubur yang diharapkan ya doa itu. Yang diharapkan adalah doa dari mereka-mereka yang masih hidup, kan gitu. Lebih-lebih kalau ini anaknya. Kan idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin itu. Yang pertama sodakotin jari, awalatin solih. Anak yang soleh, di antara anak soleh yang mau mendoakan itu. Ketika anak soleh itu mau mendoakan, tidak hanya mendoakan saja, tapi ya perilaku anak soleh itu nanti akan menjadi amal jariah bagi orang tua. Oke, ini mungkin untuk menyikapi belakangan ini, generasi-generasi saat ini mungkin yang dikedepankan hanya logika, Gus. Sehingga hal yang tidak masuk logika ini kurang bisa diterima. Iya, kalau memang berbicara tentang logika ini bisa juga kita logikakan sebenarnya. Kalau doa itu enggak sampai, tentu doa itu akan kembali kepada kita kan gitu. Kalau berbicara itu Gus ya. Jadi sebenarnya hidup kita itu tidak hanya bermain logika sebenarnya. Ada sebuah hal-hal yang mendasar tentang keimanan terhadap barang-barang gaib itu. Iya, Gus. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah orang yang ziarah kubur ini bisa dianggap sebagai silaturahmi kepada sanak famili yang sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kan orang yang meninggal dunia pada intinya dia kan masih hidup. Cuma hanya beda berpindah alam saja dari alam dunia ke alam barzah. Yang dimana alam barzah itu adalah permulaan dari alam akhirat kan begitu. Yes. Artinya mereka juga tahu siapa anak-anaknya yang ziarah kubur. Mereka juga tahu siapa anak-anaknya yang kirim doa. Jadi ini yang perlu untuk kita fahamkan pada intinya. Barangkali dengan kita berkirim doa kepada orang tua ini adalah wujud sebagai wujud rasa terima kasih kita, sebagai wujud kebakti kita kepada orang tua. Di saat orang tua masih hidup mungkin kita tidak bisa maksimal berbakti, maka masih ada kesempatan kita berbakti melalui kirim-kirim doa dan itu. Dan mungkin yang tidak kalah penting barangkali amal-amal ya, seperti halnya kita mengadakan kegiatan pada kesempatan kali ini. Nah ini pasti Allah akan memberikan pahala. Amin, amin. Akan baik sekali ketika pahala ini juga kita hadiahkan kepada orang tua. Ya Allah, saya dedikasikan ngaji pada kesempatan kali ini, saya hadiahkan kepada orang tua. Ini tentu orang tua akan sangat bangga sekali, akan sangat bahagia sekali. Termasuk amal jariah. Termasuk itu amal jariah. Kenapa? Karena kita bisa duduk di sini juga karena doa dan jasa orang tua. Andai orang tua dulu tidak mengarahkan kita seperti ini ya mungkin kita nggak bisa beramal kebajikan kan gitu. Kita berikan kepada guru-guru kita karena kita tahu tentang kebaikan dan hal yang buruk juga lewat guru-guru kita. Baik, Gus, terima kasih banyak. Kalau kita bicara tentang tradisi, tentu ini akan cukup panjang dan mungkin tidak cukup ketika kita selesaikan di momen saat ini. Kita mohon izin bertanya, Gus. Selama berkhidmah di Nahdlatul Ulama, panjenengan pernah enggak bertemu dengan orang-orang yang kemudian meminta pemahaman untuk menguatkan supaya bisa mantap di dalam berjamiah Nahdlatul Ulama? Jadi begini, NU itu adalah jamiah yang didirikan oleh para ulama. Kami sangat sering untuk diminta seperti yang Mas Romli sampaikan. Meskipun kami sendiri secara pribadi juga butuh penguat Mas Romli. Karena al-imanu yazid wa yanqus. Jadi kesemangatan kita untuk berkhidmah ini juga ada naik turunnya. Maka hal-hal yang tidak kalah penting ketika kita berkhidmah ini adalah memiliki sebuah keyakinan bahwa jalur ini adalah jalur benar. Di saat kita meyakini awalnya ketika kita memilih kenapa kok Islam ini adalah agama yang benar. Di saat saya berkhidmah di NU, saya masuk di NU, ini adalah jalur yang benar. Meskipun kita tidak menafikan di luar NU juga banyak jalur-jalur yang benar. Nah, ada satu hal yang perlu kita pahami, kenapa kok di NU? Karena NU ini adalah organisasi yang didirikan para ulama. Maka di konun asasi yang menjadi landasan kerangka pergerakan NU, ini semuanya tidak lepas dari yang namanya Quran dan hadis. Jadi pada dasarnya ketika kita masuk di NU ya berarti kita ikut para ulama. Ketika kita ikut para ulama, gerbong para ulama, ya kita ikut Rasulullah. Ini yang perlu untuk kita fahamkan.
Jadi di NU itu tidak mencari jabatan, di NU itu tidak mencari status sosial, di NU itu tidak mencari bayaran. Tapi di NU itu adalah bagian dari kita kepingin masuk gerbang. Gerbangnya para ulama, yang dimana ulama adalah warasatul anbiya. Ketika ulama ini sudah kita ikuti gerbangnya, berarti kita ini ikut gerbangnya Rasulullah. Nah, inilah yang perlu untuk kita fahami bersama. Nanti kalau di NU berpikir tentang jabatan, di NU berpikir tentang status sosial, wah saya jadi ketua NU status sosial saya akan naik. Wah kalau saya di NU nanti saya dapat begini, kalau misal di kumpulan saya akan diorangkan, akan dapat berkat. Maka kalau itu niatnya ya salah gitu. Yes. Barangkali niku Mas Romli. Jadi kita berada di satu gerbong, satu rangkaian yang di depan, yang gerbong ini pemiliknya adalah para ulama. Ya, otomatis nggak mungkin kita akan dibawa ke neraka. Saya yakin, aku yakin kita pasti akan dibawa ke surga. Amin. Baik, terima kasih banyak Gus atas paparan dan penjelasannya. Tentunya setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, kita berharap mudah-mudahan semakin memantapkan kita di dalam beragama Islam, di dalam berkhidmah, di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tentu jika mengikuti Kanjeng Nabi terpaut 14 abad, kiranya tidak mungkin kecuali melalui dengan jalannya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya yang disampaikan oleh beliau menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.